Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Al-Hidayatus Sholihiyah dan Novita Dwi Astuti. Di sini kami akan menjelaskan tentang i'rab fi'il mudhari. I'rab fi'il mudhari juga mengalami i'rab atau perubahan baris dan bentuk di akhir kata bila didahului oleh harf tentu, dan i'rab adalah perubahan harokat akhir kata karena beberapa sebab seperti struktur kata atau perbuatan yang dilakukan oleh kata itu, seperti yang tadinya tanwin menjadi tidak tanwin. Selanjutnya jenis-jenis i'rab, yaitu ada 4. 1. I'rab rofa, berarti harokat huruf akhir pada suatu kata berada dalam salah satu kata di antara 4 kondisi ini, yaitu 1. Harokat domah, yaitu terletak di 4 tempat. Biasanya bentuk domahnya berada dalam kondisi tanwin. Isimnya dibentuk mufrodat, domahnya berada dalam kondisi tanwin. Misalnya masjidun, yaitu masjid, isim dalam bentuk jamak taksir. Selanjutnya huruf wawu adalah sebagai pengganti harokat domah. Biasanya ada di dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim adalah jamak dari kata-kata yang mengandung unsur muzakkar yang diakhiri huruf wawu dan nun. Misalnya al-muflihun. Selanjutnya huruf alif biasanya ada dalam isim tatsniyah atau disebut kosakata mutsana yang biasanya diakhiri dengan huruf alif dan nun. Selanjutnya huruf nun biasanya ada fi'il mudhari yang dilakukan oleh 2 orang, yaitu tatsniyah dan mutsana. Selanjutnya 2. I'rab nasab, berarti akhir kata berada dalam salah satu dari 5 kondisi, berarti berharokat fathah atau biasanya tanwin, diakhiri huruf alif, dikenal dengan harokat fathah, tidak tanwin. Bentuknya adalah harokat fathah, alif kasroh, huruf ya, dan huruf nun yang dihilangkan. Contohnya sebagai berikut, yaitu 1. Harokat fathah. Yang berharokat fathah adalah isim mufrodat jamak taksir dan fi'il mudhari yang dimasuki amil nawasib. Yang kedua, alif adalah pengganti fathah pada asmaul khamsah atau 5 isim atau nama benda. Selanjutnya harokat kasroh adalah pengganti fathah jamak dari mu'annas salim. Selanjutnya huruf ya adalah pengganti fathah di jamak muzakkar salim dan isim dalam bentuk mu'annas. Selanjutnya huruf nun atau tanwin, yaitu bisa dihilangkan dalam suatu kata dalam bentuk af'alul khamsah. Bentuknya fi'il mudhari dengan dhamir mutsana atau tatsniyah karena dilakukan oleh 2 orang. Yang ketiga, i'rab jar, karena didahului dengan huruf jar, yaitu 1. Harokat kasroh akan diakhiri dengan harokat kasroh dalam bentuk jar. Yang kedua, jamak taksir adalah kata yang menyatakan lebih dari 2 pelaku dan tidak beraturan, contohnya al-anbiya. Yang ketiga, jamak mu'annas salim adalah jamak untuk pelaku perempuan, contohnya al-muslimati. Yang terakhir, huruf ya adalah 2 kata yang menggunakan huruf ya di akhiri kalimat jika menggunakan i'rab jar.
isim mutsana. Dalam kondisi rofa, isim mutsana yang biasanya berakhiran alif dan nun kini akan berakhiran ya dan nun. Contohnya adalah kitabani, jadi kitabaini. Kemudian jamak mudzakkar salim. Pada kondisi jarnya, maka jamak tipe ini akan diakhiri dengan ya sebelum huruf nunnya. Contohnya adalah al-alamina. Kemudian harokat fathah, biasanya kata yang dapat menggunakan i'rab jar dalam kondisi fathah adalah isim ghairu munsharif. Contoh isim ini adalah nama dan beberapa sifat. Nadhartu ilal ahmad. Kemudian i'rab jazm jika didahului dengan in, lam, lama, maka suatu kata akan berubah i'rab menjadi i'rab jazm. I'rab jazm berlaku pada dua kondisi, yaitu harokat sukun dan kondisi membuang huruf ilat, alif, waw, dan ya yang tidak ada barisnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Harokat sukun berlaku pada fi'il mudhari yang tidak diakhiri huruf ilat. Contohnya adalah yaf'al, yang artinya mengerjakan, membuang jika harus jazm. Bagaimana jika fi'il mudhari diakhiri huruf ilat? Buanglah huruf ilat tersebut. Contohnya adalah yakhsha menjadi lam yakhsha. Dapat dilihat bahwa huruf ya tanpa baris di kata yakhsha dihilangkan. Berikut ini adalah contoh penggunaan i'rab dalam kalimat yang ditandai adalah kata dengan i'rab, sedangkan itlik adalah kata penyebab i'rab. I'rab fi'il mu'tal dengan huruf alif. Marfu'nya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf alif dengan tanda rafa berupa dhammah muqaddarah di atas huruf alif. Penyebutan harokat dhammah dihalangi oleh tanzur karena penyebutan harokat dhammah dihalangi oleh ta'azzur karena huruf alif secara asal tidak dapat diberikan harokat. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lafaz yakhsha dalam ayat tersebut marfu dengan tanda rafa berupa dhammah muqaddarah di atas alif. Contoh lain, al-muttaqi yakhsha rabbah. Kemudian mazhub fi'il mudhari mu'tal dengan huruf alif dengan tanda nasab berupa fathah muqaddarah di atas huruf alif. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qasas ayat 86 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu ila rahmatan min rabbik. Lafaz yulqa dalam ayat tersebut mansub karena maksudnya amil dengan tanda nasab berupa fathah muqaddarah di atas alif. Kemudian majrurnya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf alif dengan tanda jazm hilangnya huruf illah, yaitu huruf alif itu sendiri. Contohnya dalam surat Qasas ayat 77 yang bunyinya wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minal dunya. Lafaz tansa dalam ayat tersebut mansub karena maksudnya amil lam nahyah dengan tanda jazm berupa hilangnya huruf illah. Yang kedua mu'tal dengan huruf waw. Marfu'nya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf waw dengan tanda rafa berupa dhammah muqaddarah di atas waw. Penyebutan harokat dhammah dihalangi oleh thiqal berat atau berat untuk diucapkan. Contohnya dalam surat Yunus ayat 30, hunalika tablu kulun nafsim ma uslan fat. Lafaz
Tablu dalam ayat tersebut marfu dengan tanda rafa berupa dhammah muqaddarah di atas waw. Mansubnya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf waw dengan tanda nasab berupa fathah dhairah di atas huruf waw karena mudah untuk diucapkan. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 14. Lan tad'u min dunihi ilaha. Lafaz tad'u dalam ayat tersebut mansub karena maksudnya amilan dengan tanda nasab berupa fathah dhairah di atas waw. Kemudian mazmumnya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf waw dengan tanda jazm hilangnya huruf illah yaitu huruf waw sendiri. Contohnya dalam surat Al-Alaq ayat 17. Falyad'u nadiyah. Lafaz yad'u dalam ayat tersebut mansub karena maksudnya amil lam amr dengan tanda jazm berupa hilangnya huruf illah. Kemudian mu'tal dengan huruf ya. Marfu yang pertama marfu'nya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf ya dengan tanda rafa berupa dhammah muqaddarah di atas huruf ya. Penyebutan harokat dhammah dihalangi oleh thiqal atau berat untuk diucapkan. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 56 yang berbunyi wa yuhyi wa yumit. Lafaz yuhyi dalam ayat tersebut marfu dengan tanda rafa berupa dhammah muqaddarah di atas ya. Kemudian mansubnya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf ya dengan tanda nasab berupa fathah dhairah di atas huruf ya karena mudah untuk diucapkan. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 14 yang berbunyi qalu ya Musa imma an tulaqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Lafaz tulqiya dalam ayat tersebut mansub karena maksudnya amil an dengan tanda nasab berupa fathah dhairah di atas ya. Kemudian majzumnya fi'il mudhari mu'tal dengan huruf ya dengan tanda jazm hilangnya huruf illah yaitu huruf ya itu sendiri. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 85 yang bunyinya wa may yabtaghi ghaira islami dina falyuqbala minha. Lafaz yabtaghi dalam ayat tersebut mansub karena maksudnya amil man dengan tanda jazm berupa hilangnya huruf illah.